Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Juhaini MPDI selaku dosen seminar pendidikan. Saya Midayati Afifah NIM D7219047 akan mempresentasikan mengenai proposal seminar pendidikan saya yang berjudul Penanaman Sikap Sosial Siswa Terhadap Pembelajaran IPS di MI Ma'arif Purworejo Buturan Sidoarjo. Proposal seminar pendidikan saya membahas mengenai bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 kajian teori mengenai sikap sosial dalam pembelajaran IPS, dan di bab 3 mengenai metode penelitian, yaitu desain penelitian, subjek penelitian, teknik sampling, teknik pengumpulan data dan instrumen, serta teknik analisis data. Di bab 1 pendahuluan, yaitu yang pertama latar belakang. Penanaman merupakan proses menanamkan suatu pemahaman tentang suatu hal yang sifatnya berguna untuk dirinya sendiri atau orang lain. Belajar IPS diharapkan dapat membentuk sikap siswa yang menjadi lebih aktif, memiliki sikap sosial yang baik, saling menghargai, dan menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Siswa akan berinteraksi dengan orang lain, diterima dalam masyarakat. Siswa juga mampu mengenal tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya, memahami perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya, memahami bahwa antara manusia yang satu dengan yang lain saling membutuhkan, saling menghormati, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajibannya, sehingga mampu berinteraksi dalam kehidupan sosial yang majemuk dan heterogen. Dalam kehidupan bermasyarakat harus memiliki interaksi yang baik. Jika tidak bisa berinteraksi dengan baik, maka manusia akan tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Dengan itu, siswa diharapkan bisa berinteraksi dengan baik, akan bisa berinteraksi di lingkungan masyarakat terhadap orang di sekelilingnya. Hal tersebut sudah diterapkan sikap sosialnya terhadap pembelajaran IPS dalam lingkungan maupun di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi penelitian, peneliti menemukan beberapa siswa yang masih mempunyai sikap sosial yang rendah, yang mana menyangkut pada interaksinya. Dan hal tersebut tidak sesuai dengan sikap sosial ditanamkan melalui pembelajaran IPS dan mengenai peran guru dalam menerapkan sikap sosialnya terhadap siswanya. Hal tersebut dapat diambil untuk rumusan masalah dalam proposal saya. Yang pertama yaitu rumusan masalahnya bagaimana penanam sikap sosial siswa terhadap interaksi sosial, dan yang kedua bagaimana peran guru dalam penerapan sikap sosial terhadap siswanya. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui penanaman sikap sosial siswa terhadap interaksi sosialnya, dan yang kedua untuk mengetahui peran guru dalam penerapan sikap sosial terhadap siswanya. Adapun manfaat penelitian, yang pertama yaitu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penanaman sikap sosial siswa terhadap pembelajaran IPS dan dapat pula diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan masukan dalam memberikan ide atau gagasan pada pendidikan agar memperhatikan kemampuan sikap sosial dalam belajarnya. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama bagi sekolah, dapat meningkatkan kualitas dalam pembelajaran yang berpengaruh pada mutu sekolah yang disebabkan oleh kemampuan guru dalam melakukan tugas secara profesional dan menunjang prestasi sekolah dalam bentuk generasi yang berkualitas yang dapat bersaing di luar sekolah nantinya. Yang kedua, bagi guru dapat meningkatkan kualitas mengajar guru dalam mengelola proses pembelajaran, melakukan refleksi untuk memahami kendala atau masalah serta mengenai pemecahan masalah dalam pembelajaran serta dapat mengetahui semua sikap dari siswa. Bagi siswa, yaitu dapat memberikan gambaran pentingnya memiliki sikap sosial berinteraksi dengan baik dan menjadi siswa yang mampu menerapkan pentingnya memiliki sikap sosial dalam kehidupan sehari-hari. Terus bagi penulis untuk mendapatkan pengalaman secara langsung dalam bidang penelitian, terutama dengan meneliti penanaman sikap sosial siswa terhadap IPS, dan juga menjadi pembelajaran buat peneliti bagaimana cara menanamkan sikap sosial pada siswa ketika menjadi guru pada nantinya. Selanjutnya, bab 2 mengenai kajian teori. Di kajian teori ini terdapat pengertian sikap sosial. Sikap merupakan kesadaran yang ada dalam individu untuk bertindak dalam menanggapi objek yang terbentuk berdasarkan pengalamannya.
Sosial merupakan sesuatu yang berkaitan dengan hubungan antar orang ataupun antar kelompok dan berkaitan atau berkenaan dengan pengaruh orang ataupun kelompok antara satu sama lain. Sikap sosial ialah kesadaran yang ada dalam individu untuk bertindak secara nyata dan berulang-ulang terhadap objek sosial berdasarkan pengalamannya. Penanaman sikap sosial dapat dilakukan melalui penghayatan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Terdapat beberapa nilai di dalam sikap sosial, yaitu toleransi, interaksi yang baik, tanggung jawab, gotong royong, jujur, disiplin, proaktif, dan responsif. Adapun citra damai, santun, dan percaya diri. Sikap sosial menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bersama pada suatu masyarakat. Mengingat kita hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang mana banyak beragam dan tentu saja selama kehidupannya, manusia tidak akan pernah terlepas dengan adanya suatu interaksi dengan manusia lainnya. Kemudian, pembelajaran IPS. Pembelajaran merupakan setiap upaya yang sistematik yang dilakukan oleh pendidik untuk menciptakan belajar yang baik agar siswa melakukan kegiatan belajar. IPS dapat dikatakan sebagai studi mengenai perpaduan antara ilmu-ilmu dalam rumpun ilmu-ilmu sosial dan juga humaniora untuk melahirkan anggota-anggota sosial yang dapat berpartisipasi dalam memecahkan masalah-masalah sosial bangsanya. Pembelajaran IPS diharapkan mampu membentuk sikap siswa yang menjadi lebih aktif, punya sikap sosial yang baik, saling menghargai, dan menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Siswa akan mudah berinteraksi dengan orang lain, diterima dalam masyarakat dengan perilaku yang baik. Siswa juga dapat mengenal tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya, memahami perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Memahami bahwa antara manusia yang satu dengan yang lain saling membutuhkan, saling menghormati, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajibannya, sehingga mampu berinteraksi secara baik dalam kehidupan sosial yang jemuk dan heterogen. Selanjutnya, bab 3 mengenai metode penelitian. Terdapat desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, karena peneliti ini ingin menemukan dan menyelidiki fakta, kondisi, atau keadaan, serta menginterpretasikan mengenai penanaman sikap sosial siswa terhadap pembelajaran IPS di MI Ma'arif Pagerwojo Buturan Sidoarjo. Kemudian subjek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan subjek dari guru dan siswa-siswa yang mana nantinya akan diwawancari sebagai narasumber di Sekolah MI Ma'arif Pagerwojo Buturan Sidoarjo. Teknik shaping. Shaping dalam penelitian kualitatif merupakan pilihan penelitian meliputi aspek apa dan peristiwa apa dan siapa yang dijadikan fokus pada suatu saat dan situasi tertentu. Karena itu, dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian. Penelitian kualitatif umumnya mengambil sampel lebih kecil dan lebih mengarah ke penelitian proses daripada produk dan biasanya membatasi pada suatu kasus. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian adalah siswa-siswi dan guru di Sekolah MI Ma'arif Pagerwojo Buturan Sidoarjo. Kemudian teknik pengumpulan data dan instrumen. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Instrumen penelitian ini dengan pedoman wawancara dan pedoman observasi dalam proses pengumpulan data. Peneliti dituntut untuk dapat memahami bagaimana para subjek berpikir, pendapat, berperilaku sesuai dengan apa yang ia lakukan sehari-hari dalam kehidupannya. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utamanya. Teknik analisis data. Analisis data yaitu proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan hasil temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat deduktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh dan selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Sekian dari presentasi proposal seminar pendidikan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.